Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Hari ini gua akan menceritakan skandal iklan dari sebuah brand fashion ternama yang beberapa waktu lalu sempat menggembarkan dunia maya, khususnya di US. Di mana iklannya yang memuat anak kecil yang sedang memegang boneka dengan kostum atau atribut-atribut bedehem. Ya mungkin kalian tahulah apa itu bedehem ya. Perlu nggak sih gua kasih tahu? Yang itu loh, film biru yang mainnya itu kasar-kasar atau bisa disebut juga sadis. Ya kesannya tuh yang nggak layak aja gitu, karena anak-anak disangkut pautkan dengan jenis penyimpangan ini. Bahkan properti yang digunakan ada beberapa berkas persidangan yang memuat tentang pornografi anak. Maaf ya, gue plesetin beberapa kata-kata yang sakral di sepanjang video ini dan video-video seterusnya. Dan iklannya yang lain juga menjadi kontroversi karena properti-properti yang dipakai dalam konsep itu memuat tentang pemujaan setan. Bahkan iklan ini dikecam oleh brand ambasadornya mereka sendiri. Brand ini adalah Balenciaga. Oke, sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. I am thou, can't you tell? I am thou, can't you tell? Oke, buat kalian yang belum tahu apa itu Balenciaga. Balenciaga adalah brand fashion mewah asal Prancis yang didirikan oleh Cristobal Balenciaga pada tahun 1917 atau 105 tahun yang lalu. Wow, brand ini udah memasuki satu abad. Christopher Balenciaga adalah seorang perancang busana keturunan Spanyol yang lahir di Basque Country. Brand Balenciaga kini dimiliki oleh perusahaan multinasional asal Prancis, yakni Kering. Kering adalah sebuah grup internasional yang berkantor pusat di Paris. Dan grup ini fokus pada produksi barang mewah. Merek yang dimiliki oleh Kering antara lain yaitu Gucci, Yves Saint Laurent, dan Balenciaga sendiri. Balenciaga ini terkenal dengan harga produknya yang gak main-main. Dan bahkan gue bilang gak masuk akal gitu harganya. Harga produk seperti t-shirt saja itu berkisar antara 300 sampai 500 US dollar. Sepatu Speedsock berkisar antara 500 sampai 700 dolar. Jaket dan coat itu berkisar antara 2000 sampai 5000 dolar. Dan ada juga produk yang mereka luncurkan yang menimbulkan kontroversial. Dan gue pikir aneh dan gak nyangka aja gitu. Ada orang yang mau beli produk semacam itu, yang bahkan gue pikir itu nggak layak, dan barang seperti itu tuh mudah untuk didapatkan di pasar-pasar. Produk-produk itu seperti kantong sampah yang paling mahal di dunia. Produk ini dibanderol dengan seharga 1.790 US dollar atau setara dengan 26 juta rupiah. Produk ini diberi nama Trash Pouch yang seolah meyakinkan publik bahwa itu adalah kantong sampah paling mahal di dunia. Tas dengan desain unik tersebut pertama kali diperkenalkan pada fashion show di Paris Fashion Week untuk musim dingin mendatang. Dikutip dari laman resminya, Balenciaga menuliskan bahwa produk tas ini memang terinspirasi dari model kantong sampah pada umumnya. Direktur kreatif Balenciaga yang bernama Demna memberikan tanggapan terkait produk tersebut. Dia menyampaikan, saya tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membuat kantong sampah paling mahal di dunia. Karena siapa yang tidak suka gitu dengan skandal fashion. Tulisnya di caption Instagram pada bulan Maret lalu. Ini bukan pertama kalinya Balenciaga merilis produk fashion dengan konsep yang aneh hingga terkadang menyebabkan skandal. Sebelumnya pada Mei 2022 lalu, Balenciaga kembali jadi sorotan karena merilis sneakers usang yang gua pikir tuh seperti rusak dan gak layak pakai, tetapi dengan harga yang gokil sih. Sepatu yang disebut Paris sneakers ini harganya sebesar 1.850 US dollar atau setara dengan 26,9 juta rupiah. Sedangkan untuk edisi non limited
dan versi yang lebih sederhana itu dijual di situs Balenciaga dengan harga 7,2 juta, dan ada juga yang dijual dengan seharga 9 juta, itu tergantung dari spesifikasinya. Sebenarnya sepatu yang dirilis oleh Balenciaga tersebut bukanlah sepatu yang benar-benar rusak atau rusak. Hanya saja iklan tersebut sengaja menunjukkan sepatu yang rusak untuk memberikan gambaran bahwa Paris sneaker itu bisa dipakai hingga seumur hidup atau lebih sustainable. Tak sampai di situ, Balenciaga juga pernah merilis tas viral seharga 31 juta rupiah pada tahun 2017. Produk tersebut pun menimbulkan skandal karena dianggap mirip dengan tas model Fracta dari IKEA. Padahal tas Fracta dari IKEA tersebut hanya dijual dengan harga $1 saja. Itulah beberapa produk nyeleneh dan kerap menimbulkan skandal dan pernah dirilis oleh rumah mode Balenciaga. Namun, bukan produk-produk ini yang menjadi kemarahan publik terhadap brand Balenciaga, melainkan karena sebuah iklan yang memuat tentang pornografi terhadap anak kecil. Dan juga terdapat konspirasi yang menunjukkan pada foto iklan Balenciaga terhadap pemujaan setan. Kita bahas dulu tentang pornografi terhadap anak kecil. Pada 16 November 2022, Balenciaga mengunggah beberapa foto campaign akhir tahun mereka yang bernama Balenciaga Gift Shop. Terlihat anak kecil yang memegang boneka teddy bear. Foto ini mungkin terlihat biasa saja, seperti tidak ada yang aneh, bahkan bisa dibilang lucu dengan anak kecil yang sangat menggebaskan. Tapi kalau kita perhatikan lebih spesifik lagi, pakaian yang dikenakan boneka teddy bear itu merupakan busana bedehem. Ya, buat kalian yang belum tahu bedehem itu apa, coba di searching aja di Google. Ini bukanlah satu-satunya foto. Ada foto lain menunjukkan pornografi anak dan terdapat elemen-elemen yang sama. Di foto inilah yang mengundang kemarahan orang-orang terhadap iklan campaign Balenciaga yang menggunakan anak kecil sebagai bahan iklan mereka dengan menggunakan properti-properti yang tidak senonoh. Lalu ada juga iklan kolaborasi antara Balenciaga dan Adidas. Gambar tersebut terletak sebuah produk tas wanita di atas tumpukan berkas. Berkas-berkas tersebut adalah berkas Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2008 atas kasus V. Williams mengenai pornografi anak. Kemudian ada juga foto ini. Terdapat frame semacam ijazah atau sertifikat di belakang model tersebut yang bertuliskan John Philip Fisher. Philip Fisher adalah pria yang berusia 80 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018 atas 7 dakwaan pelecehan seksual terhadap cucunya sendiri. Pada awalnya mungkin Balenciaga berpikir bahwa campaign mereka akan diterima oleh masyarakat. Ya, karena mereka merasa bahwa mereka itu brand ternama yang sudah berdiri 1 abad lebih dan memiliki banyak fans. Bahkan beberapa artis-artis terkenal itu protes dengan aksi iklan Balenciaga ini. Yang parahnya lagi adalah artis yang menjadi brand ambasadornya mereka, yaitu Kim Kardashian. Kim angkat bicara atas kasus ini. Dia mengatakan, sebagai ibu 4 anak, saya terguncang oleh gambar-gambar yang mengganggu. Keamanan anak-anak harus dijunjung tinggi dan setiap upaya untuk menormalkan pelecehan anak dalam bentuk apapun seharusnya tidak mendapat tempat di masyarakat kita. Para fans Kim sangat salut terhadap dirinya karena dia langsung menyuarakan protes terhadap iklan Balenciaga. Bukan karena dia brand ambassador lantas dia bungkam. Kim terus memperjuangkan kebenaran. Para fans Kim pun bertanya, apakah setelah protes ini Kim itu memutuskan kontrak dengan Balenciaga ataupun sebaliknya? Ini masih menjadi pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Selain Kim Kardashian, ada juga model yang bernama Bella Hadid. Dia pernah membintangi iklan dari Balenciaga ini. Dia langsung menghapus semua postingannya yang bekerja sama dengan Balenciaga di akun Instagram milik Bella Hadid sendiri. Ini seperti protes secara tidak langsung. Tapi ada postingan lama yang ditemukan oleh netizen di akun Instagramnya Bella Hadid. Pada saat itu, foto itu menunjukkan bahwa Bella Hadid bekerja sama dengan Balenciaga dan Adidas. Di postingan itulah Bella Hadid mendapatkan hujatan dari para netizen. Mereka memberikan hashtag cancel Balenciaga.
Hashtag ini bukan main-main. Akhirnya Balenciaga di-cancel oleh masyarakat luas. Banyak fans dari artis yang membintangi iklan Balenciaga yang menghancurkan produk yang telah mereka beli, walaupun barang itu harganya nggak murah. Salah satunya adalah seorang wanita menggunting-gunting tas Balenciaga berharga puluhan juta rupiah. Aksi tersebut diunggah sang wanita ke akun TikTok miliknya, yaitu Single Mom Attorney. Pertama-tama, ia tampak menggunting sarung tas Balenciaga yang berwarna abu-abu. Lalu setelah puas menggunting sarungnya, sang wanita kemudian mengambil kembali tote bag hitam Balenciaga miliknya dan mulai menggunting-gunting sampai hancur. Diawali dengan tali, lalu kemudian di bagian badan tas. Di video itu, sang wanita juga mengatakan jika tas tersebut tadinya merupakan tas yang biasa dikenakannya sehari-hari. Namun kini sudah tidak lagi karena dirinya merasa kecewa dengan merek asal Prancis itu. Dia juga menjelaskan jika tas tersebut dibelinya dengan harga 5.000 US dollar atau setara dengan 78 juta rupiah. Tapi menurutnya itu adalah jumlah yang kecil yang harus dibayar. Bahwa itu menunjukkan sebuah protes terhadap fashion tersebut. Dalam keterangan unggahan videonya, wanita itu juga menggunakan hashtag cancel Balenciaga. Hingga saat ini, unggahan tersebut telah ditayangkan lebih dari 6,7 juta kali dan memperoleh beragam komentar. Rupanya banyak netizen yang terlihat mendukung aksi sang wanita. Gambar dari kampanyenya pun telah dihapus semuanya. Di akun Instagramnya Balenciaga menuliskan bahwa kami meminta maaf atas pelanggaran yang ditimbulkan dari kampanye koleksi liburan kami. Boneka beruang kami seharusnya tidak ditampilkan bersama anak-anak di kampanye ini, tulis Balenciaga di Instagram story-nya. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kasus ini. Balenciaga melayangkan gugatan terhadap rumah produksi North Six dan desainer set pemotretan Nicolas Desjardins pada Jumat 25 November 2022. Tertulis dalam dokumen yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Manhattan bahwa Balenciaga meminta ganti rugi sebesar 25 juta dolar atau sekitar 392 miliar rupiah. Balenciaga mengklaim North Six dan Desjardins menyertai cuplikan dokumen legal tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Akibat kesalahan pihak tergugat, masyarakat dan media mengaitkan Balenciaga secara buruk dengan subjek yang sangat mengganggu. Demikian bunyi dokumen tersebut. Sedangkan sang fotografer yaitu Gabriel Galimberti, dia itu tidak termasuk dalam pihak yang tergugat. Sebelumnya ia memberikan pembelaan dalam keterangan tertulis bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk memotret sesuai dengan arahan perwakilan dari Balenciaga. Dia mengatakan, sebagai orang-orang fotografer, saya hanya dan semata-mata diminta untuk menyalakan pemandangan yang diberikan dan mengambil bidikan sesuai dengan gaya khas saya. Seperti biasa untuk pemotretan komersial, arah kampanye dan pihak objek yang ditampilkan tidak ada di tangan fotografer. Ya ada benarnya juga sih, fotografer kan ya tugasnya hanya moto doang. Kalau untuk konsep ya dari tim-tim mereka sendiri gitu. Oke, kita masuk ke campaign berikutnya. Yang satu ini agak berbeda. Sebelumnya adalah anak perempuan, sedangkan campaign yang satu ini merupakan anak laki-laki. Foto anak laki-laki yang sedang berdiri dengan elemen-elemen yang berserakan di sekitarnya yang memiliki simbol-simbol tertentu. Gua akan jelasin satu persatu elemen-elemen ini yang memiliki hubungan dengan sekte pemujaan setan. Yang pertama yaitu hoodie hitam. Hoodie ini seperti seragam sekte pemujaan setan. Banyak sekte-sekte pemujaan menggunakan hoodie hitam runcing seperti salah satu properti di iklan ini. Yang kedua, sepatu merah. Sepatu ini jelas banget terlihat seperti mata setan yang sedang melihat ke arah kita. Jadi kesannya tuh ya kita tuh saling menatap ketika kita melihat ke arah sepatu tersebut. Yang ketiga, terdapat gambar setan di atas kertas yang berbentuk setengah lingkaran yang terletak di sebelah kanan atas foto tersebut. Wujud dari setan ini semacam sengaja ditempelkan menggunakan selotip putih untuk memperlihatkan terang-terangan wujud setan atau jin di konsep foto ini yang mereka puja. Yang keempat, terdapat lilin.
Media lilin biasanya sering digunakan saat ritual atau pemanggilan setan atau jin yang akan mereka sembah. Yang kelima, selotip, lakban atau tape berwarna kuning. Tape warna kuning ini sebelumnya pernah dipakai oleh Kim Kardashian di Paris Fashion Week. Dia datang di show-nya Balenciaga, di mana seluruh badannya itu dilem pakai tape kuning yang bertuliskan Balenciaga. Tetapi tape yang ada di foto anak kecil ini agak berbeda, karena tulisannya terdapat huruf A-nya itu double. Sedangkan tulisan Balenciaga itu Balenciaga, Balenciaga, bukan Balenciaga. Jadi tape yang di dalam foto ini itu dibaca Baal. Apakah ini sebuah kesengajaan untuk memberikan kode-kode tertentu, atau ini hanya sebuah kesalahan dalam penulisan atau typo gitu? Bahkan Baal sendiri itu artinya Tuan. Kemudian gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang oleh para nabi Israel dalam perjanjian lama. Ciri-ciri khasnya ialah menjamin kesuburan. Karena itu Baal seringkali turut disembah oleh orang-orang Israel sendiri. Dalam Islam, Baal adalah nama berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas berdakwah dan mengingatkan kaumnya dengan berkata, "Takutlah kamu kepada Allah, yaitu Tuhanmu yang menciptakanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu." Namun kaumnya menolak dan mendustakan Nabi Ilyas, dan mereka juga menghinanya. Mereka pun tertimpa azab, yaitu kekeringan dan gempa bumi besar. Baal secara umum adalah dewa kesuburan yang dipercaya berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen yang bagus, juga atas manusia sehingga melahirkan anak-anak yang bagus juga. Tiap daerah menyembah Baal dengan cara yang berbeda. Baal terbukti menjadi dewa yang mudah beradaptasi. Tiap daerah menegaskan sifat dan lambangnya sendiri-sendiri dan membangun denominasi khusus Baalisme. Menurut mitologi Kanaan, Baal ialah anak laki-laki dari El, yaitu dewa tertinggi dengan dewi laut Asyera. Baal dianggap paling berkuasa di antara semua dewa, melebihi El yang terlihat agak lemah dan tidak berdaya. Dalam beberapa peperangan, Baal mengalahkan dewa laut Iyam serta dewa kematian dan neraka Mut. Saudara perempuan atau istri Baal yakni Ashitoret, yaitu dewi kesuburan yang dikaitkan dengan bintang-bintang, juga disembah sebagai dewi cinta dan perang yakni Anet. Orang Kanaan menyembah Baal sebagai dewa matahari dan dewa angin topan. Biasanya mereka digambarkan sedang memegang petir yang mengalahkan para musuhnya dan menghasilkan panen. Mereka juga menyembahnya sebagai dewa kesuburan yang menciptakan anak-anak. Penyembahan Baal terkait erat dengan nafsu birahi sehingga melibatkan ritual kupu-kupu malam di dalam kuil. Terkadang usaha menyenangkan Baal melibatkan ritual pengorbanan manusia. Biasanya anak pertama dari mereka yang melakukan pengorbanan, para imam Baal memohon kepada ilah mereka melalui ritual liar yang melebihi teriakan keras. Ini menjadi pertanyaan orang-orang, kenapa Balenciaga membuat konsep yang memasukkan Baal ke dalam iklan produk mereka. Tapi semuanya saling berkaitan, yaitu bedehem, pornografi anak, Baal yang bertujuan untuk kesuburan, kehamilan, dan anak kecil. Ya intinya semuanya itu berhubungan dengan anak kecil gitu. Ya inilah kontroversi terhadap campaign dari iklan Balenciaga. Dan jika kalian cek sekarang di akun Instagramnya Balenciaga itu hanya punya satu postingan, selebihnya itu dihapus. Ya karena masalah ini gitu. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.